Nah, Aris, saya berikan waktu untuk Anda untuk mempresentasikan. Nah, silakan disiapkan dulu presentasinya. Jadi perlu diketahui bahwa yang akan dibahas oleh Mas Aris ini adalah bagaimana sih menjadi developer, otomatis developer dalam kasus ini adalah untuk mendevelop website. Sudah Mas Aris? Nah, belum. Sebentar, ada kendala sebentar. Jika ada pertanyaan, nah ini jadi untuk penonton semuanya, kalaupun ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom bawah. Jadi baik itu yang nonton di Facebook atau nonton di Twitter, di bagian bawah itu ada kolom komentar, silakan masukkan. Saya mau menyapa beberapa orang. Yang pertama ada Mas Koko dari Surabaya. Jadi Mas Koko ini salah satu member atau salah satu yang ikut serta di WordPress Meetup Surabaya. Terima kasih sudah gabung Mas Koko. Kemudian ada juga dari Bone, Sulawesi Selatan juga sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Mas Umar Asmar. Nah, otomatis di sini juga ada Mas Lukman Teguh Prasetya sudah hadir juga. Yang lucu lagi, nah di sini kita juga ada yang mengawasi. Minggu depan, bukan minggu depan, hari Minggu besok pukul 7 malam. Yang pertanyaan paling sering adalah gimana sih caranya loading website cepat, gimana sih caranya optimasi website. Seseorang yang bernama Saul Walker juga ikut serta. Jadi silakan taruh aja pertanyaannya di kolom bawah. Nanti kita bacakan. Dan siapapun itu, pertanyaannya kalau bisa sehubungan dengan teknis developer.
Ada lagi yang gabung, yaitu dari Bogor, Usama Khalid. Nah, kemudian dari Aceh. Wah, jadi alhamdulillah selamat datang. Acara ini udah dilihat dari Aceh, kemudian Surabaya, Bone Sulawesi, bahkan ada Mas Aziz Batubara dari Mandailing, Sumatera Utara. Oke, Mas Haris, sudah siap? Sudah siap? Oke, waktu udah tepat, saya berikan ke Mas Haris. Silakan. Oke. Cek, dengar ya? Oke teman-teman, selamat sore. Sore ini saya akan membahas tentang best working environment for developer. Ya ini gimana sih cara kita itu biar nyeting environment, yaitu komputer kita biar nyaman untuk buat coding dan juga mempercepat kinerja kita untuk mendevelop sesuatu. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol dulu tentang Mac, Linux, Windows, yaitu OS-nya. Kemudian kita akan bahas browsernya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tools PHP yang saya pakai untuk PHP developer. Tentunya WordPress developer rata-rata adalah WordPress developer juga adalah PHP developer. Nah, untuk teman-teman yang pengen lihat GitHub saya bisa cek di link di bawah tersebut, yaitu github.com/meetbyaris. Next, oke. Windows, Linux, macOS. Memilih OS cukup berpengaruh pada kinerja saya. Tentunya ini sangat subjektif dan tergantung dari setup pada OS tersebut. Oke, next. Oh ya, untuk sesi ini saya nggak akan membuat kalian untuk pindah haluan ke OS yang saya sukai. Karena tentunya kalian punya opsi sendiri-sendiri. Oke, berikut adalah 3 hal yang membedakan dari 3 OS tersebut. Pertama adalah case sensitive dan in case sensitive. Di Mac dan Windows itu adalah insensitive case dan Linux itu case sensitive. Maksudnya apa? Nah, jika teman-teman membuat sebuah file di Windows atau Mac dengan nama Aris A besar dan kalian enter, itu akan menjadi A besar A Aris. Nah, ketika kalian membuat file lagi, create new, dengan nama Aris S besar, S terakhirnya besar, dan kalian tekan, nah, file yang lama akan berubah jadi itu. Jadi seperti di rename. Sedangkan di Linux, itu case sensitive. Jadi ketika ada penamaan file, pembuatan file dengan nama Aris A besar dan Aris S besar, itu adalah entitas yang berbeda. Jadi mereka dua-duanya akan eksis. Kemudian kernel. Linux itu menggunakan Linux, kemudian Windows itu menggunakan Windows NT atau saya singkat jadi NT saja, dan macOS itu menggunakan Darwin. Kernel itu apa? Karena adalah merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Nah, kemudian installing service or app. Kalau untuk install.x kayaknya semua sama. Kalau di Mac itu ada file yang namanya DMG. Kalau di Linux itu bisa pakai app image, itu bisa juga. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika kita melakukan instalisasi untuk service. Di Windows untuk install service saya biasanya menginstal pakai SAM. Tidak bisa saya menginstal hanya PHP-nya saja atau MySQL-nya saja. Saya biasanya menggunakan SAM dan itu nanti baru bisa saya mengoperasikan PHP dan MySQL. Sedangkan untuk Linux itu ada package manajernya. Kalau teman-teman menginstal di VPS, biasanya kan sudo apt install PHP terus di enter. Nah, itu adalah package manajernya. Package manager itu apa? Package manager adalah kumpulan perangkat untuk mengautomatisasi proses instalasi, upgrade, konfigurasi, atau menghapus paket perangkat lunak dari sebuah komputer menggunakan cara tertentu. Nah, kalau di Mac OS, itu sebenarnya sama seperti Windows.
Tetapi di macOS itu ada yang namanya Homebrew. Homebrew itu sama seperti package manajernya di Linux, yaitu apt. Dengan Homebrew, kita bisa menginstal package seperti di Linux ini seperti gini. Homebrew, install PHP. Nah, itu akan menginstal service dari PHP tersebut. Oke, kemudian di user experience, ini murni asumsi saya, bukan asumsi, sorry. Ini murni adalah pendapat saya, yakni make it simple, Windows for familiar, Linux is customizable. Pertama kali saya menginjak ke Linux, ke Mac, itu benar-benar seperti saya sudah lumayan bukan familiar, tapi tahu langsung gitu tempatnya di mana, ini untuk apa gitu. Sedangkan untuk Windows, karena memang dari waktu kecil saya sudah Windows, jadi mungkin familiar. Nah, kalau di Linux, kerennya adalah kita bisa mengcustomasi semuanya. Dari taskbar-nya, dari dock-nya, itu bisa kita customasi. Dan dengan membuat user experience yang bagus untuk kita jadi bisa langsung tek-tek. Misalkan untuk di macOS sama Linux, itu ada yang namanya desktop varian. Jadi kalian bisa memindahkan aplikasi kalian di desktop, new tab-nya kayak new tab-nya Chrome, tapi ini untuk desktopnya. Ya, jadi kalian bisa kayak gitu. Untuk Windows, tahu saya baru ketika Windows 10 ya, itu baru ada. Oke, next. Oke, untuk browser, perbedaannya gini. Kalau di Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan Vivaldi itu menggunakan engine yang sama, yakni Chromium. Kemudian memiliki banyak ekstensi, dan tentunya karena memiliki engine yang sama, jadi kita bisa menginstal ekstensi tersebut ke beberapa browser. Kemudian ada Safari. Safari ini menggunakan engine WebKit. Kemudian untuk ekstensinya saya cek itu lumayan sedikit, dan ini eksklusif hanya untuk macOS dan Windows. Kemudian untuk Firefox itu menggunakan engine Gecko dan Quantum, dan memiliki ekstensi yang banyak karena memang sudah lama juga ya. Nah, kemudian ada Internet Explorer, itu menggunakan engine Trident, ekstensinya termasuk minim banget, dan saya kurang bisa berkata untuk ini. Nah, kenapa saya menyebutkan engine-nya? Karena di sini yang membedakan perlakuannya, di mana ketika teman-teman melakukan editing CSS itu kadang berbeda. Kemudian ketika di JavaScript-nya pun berbeda, dan juga kayak max connection-nya tiap browser itu juga berbeda. Seperti di Google Chrome itu setahu saya adalah 8, max connection 8, tapi kita bisa mengubahnya lebih cepat. Bukan mengubah lebih cepat, tapi max connection-nya bisa ditambahkan, di-increase. Untuk Edge, Opera, Vivaldi sama. Nah, untuk Safari saya belum nemu settingannya. Kalau Firefox hampir sama, bisa di-setting juga. Dan untuk Internet Explorer, saya rasa dia masih 8 juga. Nah, kenapa max connection penting? Ini ketika kita membuat aplikasi yang banyak ajaxnya, memanggil ajax, itu ketika kita memanggil lebih dari 8, maka yang 9 itu akan menunggu. Bila waktunya time limitnya atau time out, bila time out, dia akan langsung keluar. Jadi time out-nya di time out browser, bukan di time out-nya server kita juga. Oke, dan ini ada sedikit pro tips untuk teman-teman front end. Nah, kan tadi engine-nya beda nih. Nah, cara ngakalinnya gimana? Nah, kita bisa pakai yang namanya CSS reset. Menggunakan CSS reset akan membuat margin padding pada browser kita itu konsisten. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan SAS untuk pengganti CSS, dan yang nanti akan dirender menjadi CSS juga. Nah, enaknya menggunakan SAS ini adalah ketika kita membuat codingan, yakni seperti gradient, itu kan codingannya satu, dan itu khusus untuk katakanlah Chrome. Tetapi kita juga ingin agar bisa available pada Opera, bukan Opera, kalau Opera sama ya, available pada Firefox dan juga Safari. Maka dengan SAS
itu akan otomatis di-generate sendiri dengan tambahan seperti dash, webkit, dash, bla bla bla, terus codingannya teman-teman di sana nanti. Nah, kemudian untuk teman-teman yang front-end developer juga, jangan lupa untuk melakukan minify dan compress. Nah, pada saat di server produksi, gunanya minify adalah untuk memperkecil file size dan juga compress untuk mengecil ukuran file size gambar. Karena pada beberapa kasus yang saya temui ketika melakukan optimasi pada front end, klien mengupload file itu lebih dari 5 MB itu ada. Dan ketika saya juga pernah melihat ada yang sampai 10 MB dan itu benar-benar remote untuk para usernya mereka. Nah, kemudian yang terakhir, cek rendering pages, yaitu kalian harus mengecek apakah GPU-nya teman-teman, apakah GPU nanti yang diproses akan cepat atau enggak. Karena itu, jangan terlalu banyak objek pada satu site. Atau kalian bisa minimize juga dulu menggunakan display none biar website kalian nggak terlalu lemot di sisi klien, di sisi browsernya. Oke, kita next langsung ke toolset for PHP developer. Nah, toolset make your work faster and more awesome. Jadi toolset ini tujuannya adalah biar ketika kita kerja itu lebih cepat dan ya jadi keren di mata teman-teman lah. Nah, oke, next. Nah, the good environment will lead you to be a better developer. The right toolbox will make your work faster. Jadi seperti yang di awal seperti yang saya bilang, ketika environment iOS teman-teman udah bagus, itu kalian jadi developer yang enak. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ketika kalian punya toolbox atau kayak magical box, itu kalian bisa lebih cepat untuk kerja. Pertama, ada yang namanya local flywheel. Nah, kalau saya sendiri sedang memakai Valet. Nah, kan kalian nih butuh nih install PHP service dan web server untuk menjalankan website kalian. Tapi kalau kalian men-setting konfigurasi satu-satu kayaknya sulit atau repot. Nah, gunanya ini untuk memanage lokal website kalian. Jadi kalian tinggal add new, langsung run, terus kalian tinggal ngoding di sana sedikit, dan juga langsung tinggal klik deploy. Next, yaitu Git and Git Flow. Nah, ini cukup penting, karena di zaman sekarang kayaknya teman-teman juga sudah berkolaborasi. Nah, dengan Git, kita bisa melakukan manajemen file dan juga membuat sebuah versioningnya. Jadi misalkan dari versi 1, versi 1.2, 1.3, dan juga ketika dapat fix 1.3.5. Katakan seperti itu. Dan juga dengan adanya Git, kalian bisa bekerja sama dengan developer lain ketika membuat fitur, dan itu tidak akan merombak satu sama lain, tapi akan memiliki working environment sendiri, dan ketika di-push, akan jadi satu. Nah, kemudian ada Git Flow. Git Flow ini fungsinya adalah untuk menyeragamkan, menyeragamkan ini kalian. Nah, menyeragamkan ini. Jadi ketika kalian di Git History, kalian akan tahu ini apa. Ternyata ini adalah fitur. Fitur ini security enhance. Kemudian misalkan ada hotfix. Nah, hotfixnya itu nanti di sini Git Flow hotfix start apa. Jadi akan mempermudah teman-teman untuk melihat historinya juga. Kemudian Composer. Nah, Composer ini adalah package manager untuk PHP. Mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya NPM, Node Package Manager untuk JavaScript. Nah, dengan adanya dependency manager ini, kita dapat memasukkan codingan atau project atau add-on orang lain ke dalam project kita. Utamanya agar kita tinggal memanggil suatu fungsi tanpa perlu membuat modul fungsi tersebut. Jadi katakanlah kalian teman-teman pengen bikin router untuk PHP. Nah, kalau kita bikin router sendiri kayaknya repot. Nah, kita tinggal
Itu gini, composer install, composer require router. Nah, dia akan mendownload dan kita tinggal memasukkan autoload-nya. Nah, tinggal teman-teman nanti ikuti instruksi dari router tersebut, dokumentasi router tersebut. Kemudian VS Code. Kalau ini pendapat pribadi ya. Jadi kalau menurut saya ngoding paling enak itu di VS Code karena di sana banyak ekstensinya. Ada juga autocomplete extensionnya lengkap, dan menurut saya nih, yang saya dulu adalah pengguna Atom, ketika saya hijrah ke VS Code, selain codingan saya jadi terlihat lebih rapi, tertata, juga resource memorinya nggak terlalu berat. Kemudian terakhir, yaitu menggunakan database view untuk front end depannya, yakni Navigate untuk Mac dan juga Windows, HDSQL khusus untuk Windows, BeaverDB bisa untuk Windows, Linux, dan juga Mac. Kalau saya kadang-kadang ketika bekerja di VPS, di dalam VPS, saya memang nggak bisa langsung melihat database-nya. Jadi saya harus masuk ke MySQL dulu, kemudian melakukan query. Nah, ketika saya tidak tahu apa yang akan saya cari, maksudnya tidak tahu adalah kayak nama filenya, inputnya, nah itu akan repot. Nah, dengan bantuan aplikasi ini, saya tinggal masuk, kemudian tinggal konekin ke VPS-nya, dan tinggal cek tabelnya, dan lihat isi-isinya. Dengan begitu, saya bisa langsung mengubah juga dari sana juga langsung bisa. Oke, saya lupa. Yang terakhir adalah Insomnia dan Postman. Aplikasi ini adalah untuk melakukan cek API respon pada server kita atau aplikasi kita. Gunanya contohnya adalah di sini, ketika saya ingin melihat postingan apa saja sih yang di Raja Kreatif, nah saya biasa melakukan kayak gini, rajakreatif.com/wp-dison/wp/v2/post. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dari sini saya bisa mengambil datanya dan menjadikannya dan menghubungkannya ke website Made by Ari saya untuk memunculkan postingan-postingan tersebut. Enaknya seperti itu. Nah, fungsinya di sini adalah untuk testingnya ini. Ketika ada yang error, di sini akan muncul error. Dan juga di sini ada informasi yang cukup penting juga, seperti header dan juga value. Oke, sepertinya itu dulu untuk pembahasan saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih banyak Mas Haris. Oke, nah itu tadi penjelasannya dari Mas Haris, kurang lebihnya seperti itu. Nah, Mas, jadi di sini kita membahasnya tadi kurang lebihnya adalah gimana kita menjadi seorang developer. Kurang lebih seperti itu ya, Mas? Beratkan developer atau developer wannabe, gimana sih cara setup-nya sih, Mas? Oh, seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan yang kemarin sudah masuk nih. Sebelum sambil menunggu beberapa pertanyaan dari yang view sore hari ini, sebenarnya skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang developer WordPress kalau menurut Mas Aris sendiri? Kalau menurut saya, yang pertama adalah teman-teman harus bisa mempelajari PHP, kemudian HTML tag-nya, CSS, dan JavaScript. Tapi kalau untuk JavaScript saat ini belum mandatory, belum wajib-wajib banget. Yang terpenting adalah di PHP-nya. Kalau kita kuat di PHP-nya, dan kemudian kita paham belajar function-functionnya WordPress, saya yakin bisa. Awal-awal yang pas saya ngajari ke teman-teman saya sendiri,
mereka kurang bisa memahami mana fungsinya PHP native sendiri, mana function WordPress sendiri. Jadi teman-teman bisa belajar dulu PHP functionnya, nggak perlu semuanya juga, bisa learning by doing juga. Dari situ nanti mungkin teman-teman akan bisa geprek, apa ya bahasa Indonesianya geprek itu, Mas? Jadi teman-teman akan tahu sendiri ketika sudah mencoba, oh ini untuk ini untuk itu. Kemudian nih, jangan lupa untuk teman-teman WordPress mempelajari apa itu yang namanya hook, karena itu sangat penting banget, apalagi ketika teman-teman membuat sebuah plugin yang mengintegrasikan dengan sesuatu seperti ketika mengintegrasikan dengan payment gateway, itu cukup dan penting banget digunakan. Itu, Mas. Oke, jadi kalau skill dasarnya tadi sebenarnya skill dasar yang sama seperti halnya kita belajar pemrograman, terutama web programming. Seperti itu, Mas. Yap, benar. Nah, kemudian pertanyaan itu gini, ada pertanyaan juga yang sudah masuk, yaitu bagaimana cara memulainya jadi developer plugin WordPress yang mudah untuk pemula. Karena kan kalau seperti yang kita ketahui bahwa WordPress itu bisa dipergunakan oleh siapa saja, semuanya bisa mengembangkan. Nah, cara mulai awalnya itu seperti apa sih? Sorry. Kalau untuk cara benar-benar paling awal adalah teman-teman masuk ke WP Content folder, kemudian masuk ke plugins. Nah, di situ ada 2 file, yaitu Hello Dolly. Saya coba share screen juga ya, sebentar. Jadi yang ingin tanya jawab atau ingin bertanya, silakan bertanya, ada di fanpage atau di live streaming ini, di bagian kolom. Ini udah beberapa orang yang masuk pertanyaan. Nah, atau juga bisa via YouTube. Gimana Mas Haris? Jadi ini pertanyaannya tadi adalah gimana caranya memulai jadi developer plugin WordPress yang mudah untuk pemula. Atau mungkin nanti, ini aja Mas sambil mencari. Ini ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya dari Mas Kokonut. Apakah PHP itu menggunakan aplikasi Laravel? Dan untuk tahu modul-modulnya yang sudah dibuat seperti apa? Apakah PHP itu menggunakan aplikasi Laravel dan mungkin ini pertanyaan. Maaf, saya kurang paham nih pertanyaannya. Mungkin maksudnya itu apakah PHP itu menggunakan aplikasi Laravel? PHP itu sebuah service dan Laravel itu adalah app. Jadi malah Laravel itu yang menggunakan PHP. Nah, kemudian untuk tahu modul-modul apa yang sudah dibuat, harus diperjelas nih modul-modul itu apa. Apakah modulnya PHP-nya sendiri atau modul app yang dari Composer tersebut yang tadi saya bicarakan. Kalau modul-modul extension dari PHP itu bisa cek di php.ini. Atau bisa juga, kalau di situ mungkin agak repot, bisa juga teman-teman gini, bikin file dengan nama index.php, di dalamnya biasa buka tutup kurungnya PHP, di dalamnya teman-teman ketik PHP info garis tutup kurung, udah itu nanti bisa muncul extensinya apa aja. Oke, ini pertanyaan kedua, sekaligus nanti akan menyambung ke pembicara kedua. Jadi pertanyaan kedua yaitu dari YouTube, dari Aji Kurniawan. Extension VS Code Essential untuk kebutuhan front-end web developer apa saja ya Mas Haris? Kalau untuk extensionnya itu bisa Predify, kemudian jQuery auto completion, kemudian TS,
TypeScript compilation juga. Kemudian SAS. SAS itu nanti gunanya sama, yaitu untuk auto compilation juga. Prettify, Minify juga. Minify kalau misalkan teman-teman nggak ada working environment dengan menggunakan seperti Born atau Gulp. Nah, itu bisa pakai Minify-nya dari extension-nya VS Code. Kemudian untuk kayak misalkan teman-teman yang developer menggunakan logo biru-biru itu apa itu, Mas? Saya agak lupa, sorry. Logo-logo biru. React, nah itu aja juga compilation-nya. Kemudian untuk Vue.js juga sudah ada, jadi teman-teman nanti tinggal cari aja di sana Vue apa, nanti muncul. Nah, kemudian yang terpenting adalah temanya kalau menurut saya. Karena kalau mata kita terlalu cerah menggunakan standar temanya VS Code, nggak enak. Kalau saya itu menggunakan yang namanya Purple Sheet. Sorry, sebentar. Apakah bisa saya buka di sini? Atau nanti dijawab di sesi terakhir juga ada. Boleh. Ya, jadi akan dilengkapi di sesi terakhir tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Sofiha Astari. Nah, mungkin Mas Aris ini bisa ngasih informasi nih, apa aja yang perlu dipelajari jika mau jadi WordPress developer, di link atau channel apa yang saya mesti belajar. Jadi Mas Aris itu dulu belajarnya jadi WordPress developer itu apakah dari buku atau dari sumber situs atau dari channel tertentu? Kalau saya belajarnya dulu benar-benar dari WordPress ORG-nya dan explore sendiri. Kalau untuk website atau link belajar, saya kurang bisa merekomendasikan. Mungkin di YouTube sudah banyak kayaknya, tapi kebanyakan agak biasa aja gitu untuk codingnya. Nah, apa saja yang dipelajari jika saya mau jadi WordPress developer ya? Seperti yang saya bilang tadi, yang utamanya adalah teman-teman harus belajar PHP-nya, belajar PHP dulu. Nah, kemudian bisa nambahin ke HTML, belajar HTML-nya, HTML tag, kemudian di CSS. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi yaitu JavaScript, tapi JavaScript ini nggak terlalu mandatory banget kalau menurut saya, karena untuk membuat tema WordPress sendiri atau plugin itu cukup belajar PHP sama HTML dan CSS itu sudah cukup. Nanti mungkin bisa diobrolin sama Mas Yayun pembuatan website PP Masjid ya, Mas ya. Ya, Nah, itu nanti bisa diobrolin di situ juga itu nanti. Dan terakhir seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa untuk belajar yang namanya hook, ada add action, remove action, kemudian juga ada ketika kita ngubah sesuatu, terus kita hook juga, itu bisa juga, itu penting. Kalau juga.